Jadi pada kegiatan dating yang ke-11 kali ini, saya selaku sekretaris dari Gugus Jurnal dan Publikasi itu ingin berbagi mengenai topik Why and What is Systematic Literature Review. Nah, jadi sebelum saya lanjutkan ke materi gitu ya, saya ingin disclaimer terlebih dahulu bahwa saya bukanlah eh, expert di bidang ini, tapi sebagai tugas dari Gugus Jurnal dan Publikasi seperti apa yang jadi harapan Pak Dekan, jadi Gugus Jurnal dan Publikasi akan memberikan edukasi, jadi kita sharing di sini terkait dengan systematic literature review, karena systematic literature review ini adalah salah satu metode penelitian yang saat ini tren di Scopus itu keberterimaannya cukup tinggi. Jadi kenapa saya ambil why and what is gitu ya. Jadi kita harus tahu kenapa kita memilih systematic literature review. Jadi dari sekian banyak metode yang ada gitu, kenapa systematic literature review dan apa itu? Jadi kita akan berdiskusi banyak terkait dengan systematic literature review. Nah, saya awali dengan sebuah pertanyaan. Systematic literature review, why does it matter? Artinya, kenapa dia penting gitu. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini tren publikasi di Scopus, kemudian di jurnal-jurnal yang bereputasi, itu keberterimaan dari systematic literature review ini cukup tinggi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, yang pertama mungkin gitu ya, ini adalah salah satu dampak dari pandemi. Nah, ketika pandemi, banyak peneliti gitu ya, peneliti-peneliti yang sudah mapan tidak bisa melakukan penelitian yang berbasis lapangan gitu. Mereka tidak bisa terjun langsung ke lapangan karena adanya pembatasan-pembatasan sehingga metode systematic literature review ini dipilih gitu ya, dipilih untuk tetap menjaga produktivitas dari para peneliti gitu. Karena memang systematic literature review ini adalah salah satu metode penelitian yang dikategorikan sebagai library research, artinya riset yang sumber datanya itu berasal dari pustaka-pustaka yang telah terpublikasi sebelumnya. Jadi dia tidak mengambil data ke lapangan. Oke, saya lanjutkan berikutnya dengan menyampaikan beberapa data. Yang pertama, saya sampaikan bahwa ini adalah tren publikasi di Scopus untuk systematic literature review. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa systematic literature review itu adalah salah satu metode yang keberterimaan di Scopus itu selalu meningkat tiap tahunnya. Jadi data yang saya ambil ini adalah per 11 Juni 2024 gitu ya. Di tahun 2023 ada sekitar 75.000 penelitian yang saya cari dengan kata kunci systematic review dan systematic literature review yang diterima di Scopus. Nah, apa artinya? Artinya systematic literature review ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menambah produktivitas publikasi ilmiah kita. Jadi, terkadang kalau penelitian yang sifatnya penelitian lapangan gitu, kita memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan data. Nah, sedangkan dengan eh, systematic literature review ini kita akan mendapat banyak keuntungan-keuntungan. Nanti kan kita bahas secara lebih spesifik seperti itu. Tapi saya berikan gambaran bahwa systematic literature review, nah walaupun dia pengambilan datanya tidak dilakukan langsung ke lapangan, nah, dia keberterimaan di jurnal internasional bereputasi itu cukup tinggi. Kemudian data berikutnya juga di Web of Science. Nah, sama juga salah satu indikator jurnal bereputasi dunia gitu bahwa di Web of Science juga keberterimaan untuk artikel SLR atau Systematic Literature Review ini juga sangat tinggi sehingga dari dua data itu dapat kita simpulkan bahwa Systematic Literature Review itu untuk saat ini adalah salah satu metode yang cukup digemari oleh peneliti di dunia untuk publikasi ilmiah mereka. Nah, saya ingin berbagi, kami dari Gugus Jurnal dan Publikasi ingin berbagi. Karena terus terang, kami sendiri, saya sendiri itu baru mengenal metode ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau di luar negeri, jika kita lihat data ini, bahkan dari 2015 sudah dikenal gitu ya.
Tapi untuk saya sendiri dan saya tahu teman-teman di internal Undiksa, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa mungkin mengenal sistematik literatur review ini baru 2 sampai 3 tahun belakangan ini. Dan memang sistematik literatur review ini masih belum dianggap sebagai sebuah penelitian yang cukup diterima di lingkungan kita gitu karena dianggap sama dengan literatur review biasa gitu. Sebenarnya sistematik literatur review dan literatur review yang biasa kita lihat itu ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar. Nah, nanti akan kita bahas juga dalam pertemuan kali ini. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya jawab ya, adalah what is systematic literature review. Jadi apa sih sebenarnya systematic literature review itu? Nah, jadi kita bisa lihat dari namanya, kemudian kita eh, artikan kata per kata gitu ya dari sistematik, kemudian literatur dan review. Yang pertama adalah sistematik. Nah, kalau sistematik ya saya himpun dari berbagai sumber bahwa sistematik itu artinya adalah melakukan sesuatu dengan teliti dan hati-hati. Jadi ada rencana yang sifatnya tetap, kemudian spesifik dan metode dan terstruktur gitu ya. Jadi sistematik dia sistematis atau terstruktur. Kemudian literatur itu artinya bisa kita artikan sebagai karya tulis gitu ya. Bisa buku, artikel dan yang lainnya yang sudah dipublikasikan dalam media tertentu. Nah, kemudian yang terakhir review itu adalah suatu proses kajian atau proses penilaian kritis terhadap sesuatu. Sehingga dari 3 kata itu dapat saya simpulkan gitu ya bahwa systematic literature review itu adalah sebuah penilaian kritis terhadap karya tulis yang bertujuan untuk menemukan dan mensintesis penelitian terkait secara komprehensif dengan menggunakan prosedur yang terorganisir, transparan, dan dapat ditiru setiap langkahnya. Nah, ini saya modifikasi dari Huygens 2011. Nah, jadi systematic literature review itu adalah sebuah kajian yang kita lakukan secara terorganisir, kemudian dapat ditiru setiap langkahnya. Nah, kemudian kenapa gitu? Ketika kita berbicara kenapa kita memilih systematic literature review, jawabannya pasti berkaitan dengan apa sih keunggulan dari systematic literature review. Nah, dari berbagai sumber sudah saya himpun gitu ya. Jadi ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh systematic literature review sehingga kita bisa memilih metode ini untuk salah satu cara kita mempublikasikan karya ilmiah. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kesempatan publikasi lebih awal. Nah, ini biasanya Bapak Ibu dosen yang terkejar dengan luaran penelitian, kemudian teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 yang punya target wajib publikasi gitu ya. Kita bisa menggunakan SLR untuk mendapat kesempatan lebih awal untuk mempublikasikan karya ilmiah kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang mendapat hibah, gitu, luaran wajibnya adalah artikel, nah, kita bisa gunakan systematic literature review. Jadi kita buat SLR untuk penelitian kita, kemudian kita proses. Jadi dia bisa proses di awal. Kalau kita penelitian riset, nah, kita tunggu sampai selesai baru kita proses artikel. Nah, jadi target luarannya tidak tercapai. Nah, bagaimana kita mencapai target luaran kita? Ya, kita buat SLR tentang penelitian yang mendapatkan hibah, gitu ya, atau penelitian skripsi, tesis, atau disertasi kita. Jadi kita bisa mulai proses di awal. Sambil kita penelitian, sambil kita berproses di jurnal. Karena berproses di jurnal itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Jadi ada proses yang panjang di sana. Sehingga sambil kita penelitian, kita juga sudah berproses untuk publikasinya. Nah, jadi itu adalah salah satu trik kita untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih awal untuk mempublikasikan karya ilmiah kita. Kemudian yang kedua adalah SLR dapat membantu kita dalam memberikan gambaran atau kajian yang lengkap terkait dengan eh, topik penelitian kita. Nah, jadi sebenarnya SLR ini kalau saya bahasakan ke dalam bahasa eh, karya tulis skripsi atau tesis itu adalah kajian teori sebenarnya. Nah, maka dari itu dengan kita membuat SLR atau Systematic Literature Review, nah kita akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan penelitian kita.
Nah, sehingga ketika kita melakukan penelitian, berproses dalam tesis, skripsi ataupun disertasi dengan membuat SLR, sebenarnya kita juga sudah membuat kajian teori atau biasanya bab 2 gitu. Jadi sambil kita menghasilkan SLR, kita juga bisa menyelesaikan eh, karya ilmiah yang lain untuk mendapatkan gambaran atau kajian yang lengkap dan jelas. Kemudian yang ketiga adalah SLR membantu peneliti dalam mengembangkan ide-ide baru. Jadi karena kita membaca atau mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, gitu, nanti kita akan mendapatkan ide-ide yang terkait dengan apa yang kita kaji itu. Jadi kajian terhadap previous research yang telah terpublikasi. Jadi sebenarnya apa-apa saja yang sudah terpublikasi, kemudian kita bisa mendapatkan inspirasi atau mendapatkan ide dari sana. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi gaps dan novelty. Nah, gaps atau kesenjangan dan novelty kebaruan. Dengan kita melakukan SLR atau Systematic Literature Review ini, nah kita bisa mengetahui apa-apa saja perkembangan dalam bidang penelitian kita atau topik yang sedang kita teliti. Kemudian kita bisa menyimpulkan atau mendapatkan kebaruan apa yang harus kita munculkan dalam riset kita. Karena dengan kita menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah terpublikasi, nanti kita akan muncul eh, untuk topik ini bagian mananya sih yang belum pernah diteliti. Nah, gitu. Jadi itu salah satu keunggulan dari systematic literature review. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang juga merupakan pembeda antara systematic literature review dengan narrative review atau review konvensional yang biasa digunakan, itu adalah yang terkait dengan concern atau methodological concern-nya. Jadi SLR itu adalah sebuah metode kajian atau literatur review yang menyoroti penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan penelitian yang mendatang. Jadi kita menyoroti, kita mengkaji gap yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk meningkatkan kualitas penelitian berikutnya. Tentunya dengan cara-cara yang dapat direplikasi oleh banyak orang seperti itu. Jadi sebenarnya yang menjadi poin penting pembeda antara literatur review dan systematic literatur review adalah pada bagian metodologinya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi ketika kita sudah tahu apa itu SLR dan juga mengapa kita melakukan SLR, lalu kapan kita melakukannya, gitu ya. Jadi ada 4 kasus, ada 4 kondisi yang mengharuskan kita melakukan SLR sebenarnya. Yang pertama adalah ketika terdapat ketidakpastian atau tidak adanya konsensus dalam suatu bidang penelitian tertentu. Nah, jadi ketika kita mengkaji suatu topik gitu ya, kita menemukan adanya ketidakpastian ataunya atau ada bagian-bagian tertentu yang belum terselesaikan masalahnya. Nah, kita lakukan systematic literature review. Nah, kemudian yang kedua adalah systematic literature review dilakukan saat sudah ada banyak penelitian terkait dengan subjek atau objek tertentu. Nah, namun penelitian-penelitian itu belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya fundamental. Nah, misalnya banyak penelitian yang meneliti pengaruh model A terhadap hasil belajar siswa. Nah, tetapi belum menjawab pertanyaan seberapa efektif model A itu dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi dia hanya meneliti misalnya ada tidaknya pengaruh. Tapi seberapa besar pengaruhnya itu belum diteliti. Nah, itu misalnya. Jadi kita lakukan juga systematic literature review. Kemudian yang ketiga adalah ketika diperlukan suatu gambaran secara menyeluruh di suatu bidang penelitian sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian ke depan atau future research. Nah, kalau yang ketiga ini biasanya berkaitan dengan need assessment seperti yang dikatakan oleh Pak Dekan tadi. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, nah kita ingin mengetahui
pada bagian mana sih yang belum pernah diteliti seperti itu. Nah, kita juga bisa mengatasi masalah itu dengan melakukan systematic literature review. Nah, kemudian yang terakhir adalah ketika diperlukan suatu gambaran tentang penelitian dan metode penelitian terdahulu untuk mendorong pengembangan metode baru. Nah, ini yang berkaitan dengan novelty atau kebaruan penelitian. Jadi, systematic literature review bisa kita gunakan untuk kita mengetahui di bidang keilmuan kita gitu, di bagian mana yang bisa kita inovasikan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi apa sih bedanya antara literatur review atau saya sebut di sini adalah naratif review gitu ya. Jadi literatur review yang biasa kita lihat gitu, dengan sistematik literatur review. Jadi apa sih yang membedakan secara mendasar dari kedua hal tersebut gitu ya. Nah, jadi saya himpun dari beberapa sumber gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat dari aspek question dan objektif. Nah, jadi kalau dalam systematic literature review ada namanya research question dan research objektif, tujuan dan masalah penelitian. Nah, kalau dalam narrative review itu biasanya tidak ada pertanyaan eh, masalah penelitian yang spesifik. Nah, dia hanya mengcover beberapa aspek dari topik yang kita bahas. Jadi misalnya kalau membahas tentang perubahan iklim, nah, jadi dia menghimpun tentang perubahan iklim saja. Dia tidak merumuskan research question dan research objektifnya. Tapi kalau di systematic literature review, dia memiliki pertanyaan dan eh, tujuan penelitian yang spesifik. Jadi secara spesifik dalam systematic literature review itu ada research question-nya. Jadi apa research question yang ingin dijawab dalam uh, literature review itu, dalam SLR itu. Jadi di awal sudah ditentukan apa-apa saja pertanyaan yang muncul dan harus dijawab dalam SLR itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan protokol. Kalau dalam narrative review, itu kita tidak mengenal istilah review protokol. Jadi kita hanya mencari sumber yang terkait dan relevan dengan eh, topik kita. Kalau dia relevan, ya kita masukkan sebagai rujukan. Nah, sedangkan dalam systematic literature review, dalam kita melakukan pemilihan bahan yang akan kita review, itu ada protokolnya. Ada aturan-aturannya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana review protokol. Kemudian terkait dengan strategi pencarian apa namanya pencarian rujukannya, pencarian literaturnya. Kalau dalam naratif review itu strateginya tidak eksplisit dijelaskan. Jadi bagaimana kita mencari literatur yang akan kita review itu tidak ada penjelasan khusus di sana. Tapi kalau di SLR itu dijelaskan secara komprehensif dan sistematik. Jadi bagaimana kita menemukan artikel yang kita review, nah itu dijelaskan dari awal. Mungkin dalam tahap pertama kita dapat berapa artikel, kemudian yang lolos kita seleksi, sampai pada artikel akhir yang kita review itu dijelaskan dengan sangat sistematis. Nah, sehingga disinilah letak keilmiahannya nanti. Mengapa systematic literature review itu banyak diterima di eh, jurnal-jurnal internasional bereputasi. Selanjutnya adalah terkait dengan inclusion dan exclusion kriteria. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau dalam systematic literature review, itu ada yang namanya istilah inclusion dan exclusion kriteria. Jadi ada kriteria khusus, jadi tidak sembarang artikel bisa kita review dalam SLR. Jadi ada inclusion itu adalah artikel mana yang layak di-review, exclusion adalah artikel mana yang kita buang istilahnya. Jadi kita abaikan gitu ya. Kalau dalam naratif review itu tidak ada secara jelas disampaikan yang mana layak di-review, yang mana tidak layak. Karena misalnya inclusion ini berkaitan dengan kualitas dari sumbernya, kredibilitas dari kalau misalnya artikel dari jurnalnya.
Ketika kita mau buat SLR untuk targetnya Scopus, mungkin jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi itu akan diabaikan, tidak akan digunakan sebagai sumber rujukan. Kemudian dalam proses pemilihan artikelnya juga secara jelas dan eksplisit disampaikan artikel apa yang dipilih dalam systematic literature review. Kemudian selanjutnya dengan quality assessment di penilaian terhadap kualitas artikel juga diperhatikan dalam SLR secara komprehensif. Tapi kalau di narrative review itu tidak dijelaskan dengan jelas artikel dengan kualitas seperti apa yang dapat diterima atau direview. Kemudian berkaitan dengan data extraction. Juga kalau dalam systematic literature review itu dijelaskan secara jelas dan spesifik bagaimana data itu diekstrak, itu diambil intisarinya, kemudian digunakan sebagai bahan review. Kemudian berkaitan dengan hasil dan juga sintesis, kalau dalam narrative review dia berdasarkan dari artikel yang direview yang kualitasnya mungkin tidak jelas, tidak kredibel dan sebagainya. Tapi kalau dalam systematic literature review, dia sangat jelas bahwa hasil itu didasarkan pada artikel-artikel yang berdasar dari jurnal-jurnal yang berkualitas tinggi atau sumber-sumber yang berkualitas tinggi. Karena seperti tadi, ada quality assessment-nya, ada inclusion dan exclusion kriteria, dan sebagainya. Sehingga dipastikan bahwa artikel yang direview adalah sudah melalui penyaringan yang ketat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, terkait dengan banyaknya naskah yang direview. Nah, kalau naratif review, karena dia tidak ada kriteria yang jelas, bisa saja ada yang mereview sampai 150 atau lebih artikel atau literatur gitu ya. Sangat banyak. Nah, tetapi kalau systematic literature review, nah biasanya kurang dari 50. Mungkin ada yang lebih, tapi biasanya kurang dari 50 dan bahkan ada yang sampai kurang dari 10. Tetapi sudah dipastikan yang kurang dari 10 itu ke 10-10-nya adalah artikel yang berkualitas, yang menyajikan informasi yang memang penting dan juga memiliki impact yang tinggi. Nah, jadi beberapa perbedaan itu saya adaptasi dari Robinson dan Lewis serta Bettany dan Saltykov. Nah, selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh ya. Jadi berapa banyak sih artikel yang harus direview dalam SLR gitu ya. Nah, jadi tidak ada apa namanya ketentuan yang fix, ketentuan yang tetap terkait dengan berapa banyak artikel yang harus direview, kemudian berapa sih paling sedikit harus direview gitu. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan proses identifikasi artikelnya. Bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian melakukan screening dan sampai pada penilaian terhadap kualitas artikelnya. Jadi kita tidak menetapkan berapa kuantitasnya. Karena SLR itu lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Nah, di sini ada bermacam-macam. Ada dari yang paling banyak itu ada 115 dan bahkan ada yang cuma 9. Nah, tetapi dari jumlah artikel yang direview ini bisa kita pastikan bahwa artikel itu adalah artikel yang memang sudah berkualitas. Sarannya adalah selalu menyertakan term systematic review atau systematic literature review untuk menambah jangkauan dari artikel kita ketika sudah diterbitkan. Kemudian kalau dalam introduction, dalam systematic literature review itu menyajikan dua bagian penting gitu. Yang pertama adalah general information, kemudian yang kedua apa urgensi atau pentingnya SLR yang kita lakukan. Kalau dalam general information, itu menjelaskan informasi umum. Jadi opsi pertama kita bisa menjelaskan siapa yang kita teliti, karakteristiknya seperti apa, kemudian informasi-informasi dasarnya seperti apa. Kemudian
kita juga bisa pada opsi yang kedua kita bisa menjelaskan apa yang akan kita kaji. Misalnya contohnya adalah perubahan iklim, climate change. Kita bisa jelaskan apa itu perubahan iklim, kemudian bagaimana dampaknya secara umum. Jadi pilihan pertama kita bisa jelaskan siapa yang akan diteliti atau bisa jelaskan apa yang akan dikaji. Kemudian tahap kedua atau bagian kedua dalam introduction itu menjelaskan apa pentingnya dan apa urgensi dari SLR kita. Jadi ketika kita menjelaskan ini sebenarnya kita bisa breakdown menjadi beberapa bagian. Yang pertama gap atau masalah penelitiannya apa, kemudian kelemahan dari literatur review atau tradisional literatur review sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya, kelebihan dari SLR yang kita lakukan, kemudian juga riset questionnya seperti apa, tujuan penelitiannya apa, dan signifikansi dari penelitian kita ini seperti apa. Artinya ketika objektif atau tujuan penelitian dari SLR ini tercapai, hal apa yang akan diharapkan timbul sebagai signifikansi dari SLR kita. Kemudian metodologi dari SLR itu mencantumkan secara umum 5 tahapan tadi, bagaimana kita melakukan SLR. Mulai dari source of reference, artinya SLR kita mengacu kepada review protokol yang mana, kemudian formulation of research question-nya seperti apa, bagaimana kita memformulasikan research question, kemudian kita jelaskan systematic searching strateginya, jadi bagaimana strategi kita mencari bahan untuk di-review gitu ya. Kemudian quality appraisal, jadi bagaimana proses penjaminan mutu artikel yang di-review itu. Kemudian proses data extraction dan analisisnya menggunakan pendekatan yang mana, apakah yang induktif ataukah yang deduktif. Nah, jadi secara umum kalau di metode pada artikel penelitian yang seperti biasa kita lakukan itu ada 4 komponen. Bagaimana metodenya, siapa subjeknya, kemudian bagaimana pengumpulan data, dan bagaimana data dianalisis. Tapi kalau dalam SLR, kita gunakan 5 komponen ini dalam metode. Jadi sumber rujukan dari SLR-nya itu metode yang mana, kemudian bagaimana memformulasikan research question-nya, selanjutnya bagaimana mencari artikelnya, bagaimana menentukan kualitas artikel, dan yang terakhir bagaimana menganalisis. Yang selanjutnya untuk hasil atau findings gitu ya, dimulai dari menjelaskan background information atau informasi dasar yang berkaitan dengan artikel yang dipilih. Kemudian finding atau hasil itu sehendaknya dijelaskan berdasarkan tema atau subtema. Seperti yang saya sampaikan tadi, tematik analisis itu. Jadi apa-apa saja hal-hal yang ditemukan. Kalau dalam analogi gambar tadi itu kita jelaskan per warna gitu. Jadi informasi yang ditemukan misalnya di warna merah, warna biru, kita kelompokkan berdasarkan kategori atau tema-tema tertentu. Kemudian di bagian hasil, yang kita citasi itu adalah artikel yang hanya lolos quality appraisalnya. Artinya artikel yang lolos uji kelayakan sampai uji kualitasnya itu saja yang kita citasi di bagian hasil. Karena basis data kita atau hasil review kita itu bersumber dari data yang selain yang lolos quality appraisal itu tidak kita citasi dalam research and findings.
Tapi kalau di bagian pendahuluan itu masih bisa. Nah, kemudian kalau dalam discussion itu bisa kita eh, menjelaskan atau memaparkan seperti discussion pada umumnya, lebih menjelaskan secara apa namanya, secara komprehensif gitu ya. Jadi kenapa kita melakukan SLR itu dan sejauh mana SLR itu dapat menjamin hasil review kita itu baik. Kemudian ada implication, gap, dan suggestion. Nah, implicationnya kepada subjek of concern, artinya bidang keilmuannya, kepada pengembangan keilmuan, kepada praktisi, dan riset peneliti yang lain. Kemudian gap juga kita sampaikan, nah, misalnya hal apa saja yang belum dikaji dan bisa dikaji untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pertanyaan yang masih belum terjawab. Kemudian dia disampaikan secara praktikal, eh, konseptual atau metodologikal. Dan yang terakhir adalah suggestion. Jadi hal-hal apa saja yang bisa diteliti atau dikaji pada penelitian selanjutnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan SLR. Nah, mungkin nanti secara lebih lengkap itu bisa kita baca review protokolnya, karena kalau saya pikir kalau saya jelaskan secara mendetail di setiap komponen, mungkin satu pertemuan saja tidak cukup. Mungkin bisa 2 sampai 3 kali pertemuan untuk membahas secara lebih detail terkait dengan eh, systematic literature review ini. Tapi pada dasarnya eh, systematic literature review ini bisa kita pelajari dengan eh, membaca eh, artikel-artikel SLR yang sudah terbit. Nanti kita bisa temukan seperti apa pola dalam systematic literature review.